Selamat pagi, saudara dan sahabat yang saya kasihi, para jemaat GBIA Agape Kupang, juga para simpatisan, seluruh teman-teman yang ada di Facebook, yang mengikuti live streaming Facebook pada pagi hari ini. Saya, Gembala dan Jesuat, pagi ini akan membagikan firman Allah. Sebelum daripada itu, saya tetap mengingatkan agar kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam hal memutus mata rantai virus corona, penyebaran COVID-19. Ya. Namun daripada itu juga tidak perlu terlalu takut dan khawatir berlebih-lebihan. Kita percaya bahwa semua terjadi atas izin dan kendali Allah. Itu sebabnya adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk terus mengisi diri kita dengan kebenaran firman Allah dari hari ke hari, agar kita punya pengertian yang benar, memiliki satu pertumbuhan iman yang sehat, sehingga kita berakar di dalam kebenaran dan kita betul-betul berbuah di dalam Kristus. Pagi hari ini saya akan mengupas satu tema, yaitu mengenai adat istiadat, sesuai dengan janji saya terhadap Pak Pulo Samosir yang kemarin pagi meminta untuk penjelasan akan hal ini. Saya akan menjelaskan mengenai adat istiadat. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat Alkitab kita dari Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat 8. Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat 8. Kita baca firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Jadi ini kecaman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi memelihara adat istiadat. Ya, adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah aturan yang dibangun berdasarkan kesepakatan atau kesimpulan manusia. Nah, orang-orang Yahudi selain memegang kitab perjanjian lama sebagai aturan hidup mereka, mereka juga memiliki beberapa aturan ya, yang tertulis di dalam Talmud, juga oral tradition, Mishnah, mereka punya juga. Nah, yang Tuhan tekankan di sini ialah bahwa orang-orang Yahudi begitu teguhnya memegang adat istiadat, melebihi firman Allah, sehingga kemudian mereka menjadikan adat istiadat itu sebagai sebuah keyakinan iman. Nah, padahal kita tahu bahwa adat istiadat itu bersumber dari manusia. Adat istiadat itu bersumber dari kesepakatan dan kesimpulan manusia. Ya, seperti aturan kalau mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm, harus memiliki SIM. Nah, itu aturan ketetapan. Tapi itu bukan satu keyakinan iman yang menyelamatkan. Nah, ya, apakah penting pakai helm, punya SIM saat mengendara? Ya, sangat penting. Itu menjauhkan kita dari, pertama, kalau kecelakaan, mungkin kalau jatuh kepala bisa terlindungi. Kemudian SIM membuktikan bahwa kita sudah layak untuk menjadi pengendara sepeda motor. Nah, itu penting. Tapi hal-hal itu tidak menyelamatkan kita untuk masuk surga. Nah, orang-orang Yahudi menganggap hal itu sebagai suatu keyakinan iman, sehingga mereka memasukkan hal itu ya sebagai sebuah tradisi suci bagi mereka. Nah, itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, jawabnya kepada mereka, Markus 7 ayat 6, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ya, sebab
Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya, kalau dalam kekristenan, ya orang ya, dalam kekristenan rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin pergi ke persekutuan, ya. Namun dalam kesehariannya mereka lebih memegang teguh adat istiadat daripada kebenaran firman Tuhan. Saya beri contoh, misalnya walaupun dia rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan doa, tapi pada momen-momen tertentu atau bulan-bulan tertentu dia masih pergi ke kubur, masih bertanya kepada arwah, masih pergi kepada roh-roh peramal, ya, masih memegang jimat-jimat. Nah, ya, ini hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan Kristen? Ya, bukan hanya kehidupan Kristen. Ya, kalau kita lihat dalam konteks dekat yang Tuhan Yesus rujuk di sini adalah orang Yahudi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Ya, di dalam Roma pasal 10 Rasul Paulus menegaskan apa penyebab dari tindakan yang mengutamakan adat istiadat di atas firman Allah. Ya, Roma 10 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Penyebabnya ialah giat untuk Tuhan tanpa pengertian yang benar. Itu satu. Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka dirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, sesuatu yang tidak ada dalam perintah Tuhan, bukan suatu peraturan, satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, mereka anggap itu sebagai suatu ketetapan atau perintah, dan mereka anggap itu sebuah kebenaran. Dan itu hanya sebuah kebaikan bagi mereka. Ya, kebaikan bukan kebenaran. Kebenaran bersumber dari Allah. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini karena penyebabnya apa? Karena tidak mengerti. Ya, karena tidak mengerti. Menganggap bahwa kalau saya orang Kristen, saya harus ke gereja, saya harus ikut persekutuan doa. Tapi di tempat lain mereka tidak sadar bahwa iblis juga punya taktik, ya, bagaimana mengecoh mereka agar mereka tersesat. Mereka pergi ke tempat persekutuan doa, lalu tempat persekutuan doa tersebut ada juga persekutuan doa yang model begini, saya jumpai ini, ya, mengajarkan bahwa kamu itu sakit penyakit yang kamu alami itu karena dosa turunan, kamu harus perbaiki kubur orang tuamu, nenek moyangmu, dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau mau tahu tentang bagaimana posisi orang yang sudah mati, bisa lihat di video sebelumnya mengenai kebangkitan Kristus. Di situ saya jelaskan secara detail mengenai arwah, mengenai orang yang sudah mati. Saya sudah jelaskan, saya tidak akan jelaskan. Nah, pagi ini kita kupas tentang adat istiadat. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Seperti biasa, saya selalu pakai 3 hal. Ya, adat istiadat adalah aturan manusia. Yang pertama, kedua, kekristenan Alkitabiah beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan menurut adat istiadat. Ya, dan yang ketiga, Paulus tidak berpegang pada adat istiadat, melainkan pada firman Tuhan. Jadi ada 3 poin. Ya, 2 poin itu kita akan lihat ajaran. Yang ketiga, poin ketiga, kita akan lihat kesaksian Rasul Paulus. Nah, adat istiadat adalah aturan manusia. Yaitu bisa kita lihat dari pernyataan Tuhan Yesus. Ya, bahwa jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi adat istiadat manusia.
Ya, adat istiadat manusia. Ya, orang Yahudi seperti tadi saya katakan bahwa dalam oral tradition mereka, nanti kita akan baca bagaimana mereka menganggap Tuhan Yesus melanggar tradisi suci mereka dalam hal mencuci tangan. Nanti kita akan lihat, ya, dan mengecam tindakan Tuhan Yesus tersebut. Padahal itu bukan perintah Tuhan, tetapi itu aturan, ya, aturan yang dibuat oleh manusia. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau orang naik motor harus pakai helm, harus punya SIM. Itu aturan. Ya, jadi mereka tidak bisa membedakan mana aturan manusia dan mana perintah Allah. Aturan manusia itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tapi ketika tidak menerapkan aturan manusia, tidak berarti orang tersebut akan binasa. Ya, tidak berarti demikian. Ya, sedangkan perintah Allah kalau tidak kita abaikan atau tidak diikuti, maka kita bisa binasa. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu tidak bisa membedakan, sehingga mereka menganggap bahwa tradisi atau adat istiadat yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka itu sebagai satu kebenaran iman. Nah, itu yang nanti jadi persoalan. Nah, kemudian karena itu mereka orang Yahudi anggap sebagai kebenaran iman, mereka masukkan ke dalam gereja, ke dalam tradisi mereka, ya, budaya mereka dalam bait Allah, yang menjadi satu ketetapan mutlak, ya, seperti cuci tangan dan sebagainya. Nah, sama seperti hari ini orang Kristen, ya, beberapa adat istiadat, ya, hanya sebuah ketetapan. Seperti misalnya ada juga orang Kristen, ada juga gereja yang mendorong umatnya untuk berdoa kepada orang yang sudah mati. Padahal sudah jelas-jelas Alkitab tentang hal itu, ya. Alkitab lawan hal itu. Ya, Alkitab tentang, nanti bisa lihat di dalam video saya yang sebelumnya. Nah, itu bertentangan. Ya, kemudian ada praktek baptis bayi. Itu ketetapan manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan ada anjuran untuk membaptis bayi. Itu satu. Yang kedua, kita baca dalam Alkitab tidak ada bayi yang dibaptis. Ya, dan yang ketiga kita lihat bahwa Tuhan memberi syarat orang yang dibaptis haruslah orang yang sudah percaya, ya, yang sudah bertobat. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Bayi belum bisa bertobat. Nah, ya, kita perhatikan ini sebuah aturan manusia. Jadi adat istiadat adalah aturan manusia. Nah, Alkitab katakan itu di dalam kitab Kolose 2 ayat 23. Coba kita lihat Alkitab kita. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-23. Ya. Kolose pasal 2 ayat 23. Kita bisa buka Alkitab kita. Kolose 2 ayat 23 dikatakan di situ, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, ya, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, jadi sini jelas. Ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, ya, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat yang tidak ada di dalam Alkitab itu aturan manusia, buatan manusia, ya, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, kalau kita lihat ada tradisi bakar lilin di kuburan, ya, bakar lilin di pinggir jalan, ya, kemudian harus jalan salib dan segala macam. Ya, kita perhatikan itu, ya. Wah, itu aturan-aturan nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan manusia, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Mengapa? Karena memang itu tidak dalam Alkitab. Karena itu bukan ajaran Alkitab, itu bukan perintah Tuhan. Itu hanya diadakan oleh manusia. Untuk apa? Ya, diadakan nampaknya penuh hikmat, tapi tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, ya, itu yang Alkitab sampaikan. Itu yang Alkitab ajarkan untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, jadi adat istiadat adalah aturan manusia, ya,
Jadi itu peraturan manusia, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, dalam tradisi kebudayaan banyak, ya, ada istilah nikah adat dulu, baru nanti nikah gereja. Ya, sebenarnya nikah ya satu kali saja. Ya memang Alkitab anjurkan memang diawali dengan prosesi peminangan. Nah, itu benar, harus. Kita baca di Alkitab memang ada proses peminangan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ya. Nah, jadi dia pamitan, ya. Kemudian pamitan juga kepada keluarga perempuan, itu pinangan, bersatu dengan istrinya, diteguhkan menjadi satu daging, adanya hubungan suami istri. Nah, itu benar, ya. Nah, ya. Jadi adat istiadat adalah aturan manusia, ya. Nah, kemudian bukan perintah Allah. Nah, harus dipahami bahwa adat istiadat itu bukan perintah Allah. Nah, jadi harus kita mengerti, misalnya kebiasaan pakai helm, kebiasaan harus punya SIM dalam mengendarai sepeda motor. Itu sebuah kebiasaan, itu adat istiadat, itu kebaikan untuk kita. Tapi ya, itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan iman. Nah, bukan berhubungan dengan iman. Ya. Nah, jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai sebuah standar kebenaran untuk masuk surga. Nah, orang-orang Yahudi membuat itu seperti itu. Ya, dan banyak orang Kristen hari ini juga menjadikannya seperti itu. Ya, adat istiadat dijadikan satu hal yang utama. Ya, satu hal yang penting di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, adat istiadat itu bukan perintah Allah. Kita bisa lihat di dalam Matius 15. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 15 ayat 3. Ya, Matius 15. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi Tuhan Yesus mempertanyakan orang-orang Yahudi, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Artinya adat istiadat itu bersumber dari kebiasaan nenek moyang, bukan berdasar dari perintah Allah. Ya, jadi adat istiadat poin pertama, adat istiadat adalah aturan manusia. Pertama itu peraturan manusia. Kolose 2 ayat 23 bilang peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat ibadah buatan manusia, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, jadi tidak ada gunanya. Yang kedua, itu bukan perintah Allah. Lalu itu apa? Itu bersumber dari nenek moyang. Ya, itu bersumber dari nenek moyang. Ya, Markus 7 ayat 9 sampai 13, sini Tuhan Yesus katakan, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada bait Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak ibumu. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, perhatikan ya, bahwa adat istiadat itu kebiasaan. Adat istiadat itu perintah manusia. Ya, itu bukan perintah Allah. Nah, ini poin pertama. Jadi adat istiadat itu aturan manusia. Nah, yang kedua, ya, kekristenan Alkitabiah beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan menurut adat istiadat. Jadi bukan berdasarkan tradisi nenek moyang. Nah, banyak orang Kristen hari ini imannya itu dihasilkan dari nenek moyangnya, sehingga saya menemukan kebanyakan orang Kristen, terutama di kantong-kantong Kristen, saya menemukan mereka ya menjadi orang Kristen karena keturunan. Satu. Yang kedua, kita bisa selidiki mereka tentang keyakinan iman mereka sesuai Alkitab. Banyak dari mereka beriman tanpa mengetahui apa yang ada dalam Alkitab. Ya, saya beri contoh. Ya, saya mendengar kebanyakan orang Kristen menganggap baptisan itu sebagai sebuah tanda meterai.
Ya, bahwa kalau sudah dibaptis itu sudah dimeterai, sudah jadi milik Tuhan, tidak boleh diletakkan lagi meterai kedua. Sebenarnya ini satu hal yang dibangun berdasarkan kebiasaan nenek moyang. Karena Alkitab katakan tanda meterai ya diperoleh seseorang pada waktu percaya. Ya, bukan pada waktu orang itu dibaptis. Nah, saudara bisa teliti di dalam Alkitab, saudara tidak akan menemukan ya baptisan itu sebagai tanda meterai. Justru yang saudara temukan baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Jadi kalau kita merujuk pada tanda pertobatan, berarti bayi belum bisa dibaptis. Bahkan kalau kita lihat pada waktu orang-orang datang kepada Yohanes sambil mengaku dosa mereka, Yohanes membaptis mereka. Itu kata Alkitab. Ya. Kemudian Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 38. Pada waktu sida-sida bertanya kepada Filipus, "Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya boleh." Jadi syaratnya harus percaya. Yohanes bilang baptisan adalah tanda pertobatan. Filipus menekankan ya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kekristenan Alkitabiah beribadah dalam roh dan kebenaran, bukan menurut adat istiadat. Nah, tadi saya bilang tanda meterai, baptisan bukan tanda meterai. Itu Alkitab katakan. Coba kita baca lebih baik ayatnya, Efesus 1 ayat 13. Ya, kita bisa lihat Alkitab kita Efesus 1 ayat 13 dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Ya, ini jelas. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang kamu janjikannya itu. Ya, bukan hanya satu ayat ini saja. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 1 ya, ayat 21 dan 22. Dikatakan, Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, jadi tanda ya memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kapan meterai itu diberikan? Pada waktu orang percaya, bukan pada waktu orang dibaptis. Nah, jadi istilah-istilah itu istilah yang turun dari tradisi nenek moyang. Nah, kekristenan Alkitabiah beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan ini menjadi satu dalil atau satu dorongan bagi orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat di dalam ya Kisah Rasul 6 ayat 14, bagaimana orang-orang pada akhirnya melempari Stefanus dengan batu. Ya, dalilnya apa? Ya, Kisah Rasul 6 ayat 14 dikatakan, "Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwarisi Musa kepada kita." Ya, jadi ini menjadi satu dorongan bagi orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah membuat pernyataan bahwa dia akan merubuhkan bait Allah. Dan dalam 3 hari dia akan bangun kembali. Maksudnya pernyataan Tuhan Yesus ini berhubungan dengan bahwa semua yang berhubungan dengan ibadah simbolik itu akan diakhiri pada waktu Kristus disalib di atas kayu salib. Ya, ini harus dipahami. Jadi semua yang berhubungan dengan tata cara ibadah simbolik diakhiri pada waktu Kristus tersalib di atas kayu salib. Ya, termasuk mengenai ya pesta perayaan Paskah tahunan itu diakhiri pada waktu Kristus tersalib di atas kayu salib. Ya, karena kemudian dimaknai dengan apa? Domba Paskah itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya orang Kristen hari ini tidak perlu mengorbankan domba lagi. Nah, dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya Kristus di atas kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat. Artinya semua aturan-aturan yang dibuat di dalam ibadah simbolik diakhiri pada waktu kematian Kristus di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 16 dan sampai 17. "Jangan orang menghukum kamu mengenai makanan, hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Sebab semuanya itu bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Jadi ibadah simbolik, ya, yang berhubungan dengan upacara-upacara, ya, upacara-upacara yang menyimbolkan juru selamat. Ya, orang Yahudi punya, ya, hukum Taurat itu dibagi menjadi 3, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hukum upacara, kemudian hukum moral, dan juga hukum sipil. Jadi dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua aturan itu telah dibatalkan menurut Efesus 2 ayat yang ke-15. Nah, karena, ya, pada waktu Yohanes tampil, sistem tata ibadah beralih dari ibadah secara simbolik lahiriah masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, ini harus dipahami. Jadi Lukas 16 ayat 16 kita bisa lihat itu. Dalam Lukas 16 ayat 16 kita bisa perhatikan, dikatakan di situ, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang yang menggagahi berebut memasuki. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Apa maksud ayat ini? Ya, maksud ayat ini bahwa semua yang diatur di dalam hukum Taurat, ya, itu berhubungan dengan bagaimana aturan itu, ya, memimpin kepada janji akan juru selamat. Nubuat para nabi, pusat dari nubuat para nabi ialah bernubuat tentang kehadiran juru selamat. Jadi pada waktu Yohanes tampil, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Mengapa? Karena apa yang dinubuatkan oleh para nabi, hukum Taurat yang sebagai penuntun terhadap janji akan juru selamat sudah digenapi pada waktu Yohanes tampil. Bukan Yohanes lahir, bukan Yesus Kristus lahir, tapi pada waktu Yohanes tampil. Mengapa? Karena pada waktu Yohanes tampil, Yohanes 1 ayat 29, kita bisa lihat Alkitab kita, Yohanes merujuk kepada Yesus dan berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pada waktu Yohanes tampil, ya, domba yang disimbolkan, ya, hukum Taurat diberikan untuk menuntun kepada janji telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Alkitab katakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Dan sejak waktu itu orang beribadah mulai masuk masa transisi dari ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Yahudi pada masa itu, dan juga tidak dipahami oleh beberapa orang Kristen masa sekarang. Sehingga ada juga orang Kristen masa sekarang tidak boleh makan yang haram, tidak boleh, harus beribadah pada waktu hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Ya, mereka belum memahami hal ini dengan tepat, bahwa peralihan sistem tata ibadah itu terjadi pada waktu Yohanes tampil. Jadi sebelum Yohanes tampil, orang-orang beribadah secara simbolik, ya, karena juru selamat itu masih disimbolkan dengan domba. Beribadah secara lahiriah. Jadi sucinya harus suci secara lahiriah. Kalau masuk bait Allah harus bersih. Kalau masih secara simbolik, dosa disimbolkan dengan makanan yang haram, ya, makanan halal menyimbolkan kebenaran. Tapi pada waktu Yohanes tampil, ibadah itu dialihkan masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Jadi masuk ibadah secara hakikat, ya. Jadi kalau tadinya makanan menyimbolkan kebenaran dan dosa, maka pada waktu ibadah hakikat tidak ada makanan yang menyimbolkan apapun. Tidak ada simbol-simbol lahiriah lagi yang menyimbolkan kebenaran dan dosa. Nah, karena kita sudah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa lihat itu pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 kita bisa lihat, ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, ya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ini pernyataan Tuhan Yesus ini secara implisit
ya, memberitahu kita bahwa pada masanya itu terjadi proses, ya, sedang terjadi proses peralihan dari ibadah simbolik masuk ke dalam ibadah dalam roh dan kebenaran. Jadi hari ini kita orang Kristen yang Alkitabiah memahami ini, bahwa saat ini kita telah beribadah di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi beribadah secara simbolik. Sehingga ada banyak orang Kristen yang hari ini masih terikat dengan konsep ibadah simbolik. Ya, masih terikat. Oh, hari Minggu itu kita kalau ke gereja itu kita pergi beribadah. Lalu di rumah buat apa? Ya. Ya. Ya, hari Minggu kita pergi beribadah. Ya, kalau di rumah buat apa? Nah, kalau pada masa Bait Allah, memang orang ketika pergi ke Bait Allah, dia pergi beribadah. Ya, pada masa dia pergi beribadah di Bait Allah karena Allah hadir di Bait Allah. Tapi hari ini Allah sudah hadir di dalam hati setiap orang yang percaya. Ya, Allah sudah hadir dalam hati tiap orang yang percaya. Bahkan di dalam Roma 12 dikatakan, persembahkanlah ya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena tubuh orang percaya hari ini adalah Bait Allah. Jadi Bait Allah hari ini bukan dalam bentuk bangunan lagi di Yerusalem, tapi Bait Allah hari ini dalam bentuk ya tubuh orang percaya. Mengapa? Ya, kalau di Bait Allah Roh Kudus berdiam di sana dalam ya, maka hari ini Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya. Ya, seperti pembacaan kita tadi dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 22, ya. Itu jelas sekali dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 22, ya, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Nah, ya, itu sebabnya sunat bukan pengganti baptisan. Ini harus dipahami. Ya, ada orang Kristen yang salah menafsir Alkitab. Bukan hanya ada, tapi kebanyakan, bahkan gereja salah menafsir Alkitab bahwa sunat itu pengganti baptisan. Ya. Nah, kalau sunat pengganti baptisan, maka tidak perlu ada pernyataan ini di dalam Kisah Rasul 21 ayat 21. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 21. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Ya, di situ dikatakan bahwa jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Ya. Oh, ya, saya keliru ya. Tapi ada satu ayat di situ bahwa yang menetapkan bahwa dia melarang, ya. Nanti saya akan kasih ayatnya. Ya, tapi sunat itu bukan pengganti baptisan. Itu ingat baik-baik. Ya, karena apa? Sunat itu berhubungan dengan ibadah, simbolik, sedangkan baptisan, ya, itu ada dalam masa ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, ada dalam masa ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, ya, itu bisa kita lihat, ya. Nah, lalu orang Kristen Alkitabiah bagaimana menyikapinya? Ya, kalau sunat itu pengganti baptisan, maka hari ini, ya, bayi-bayi perempuan tidak perlu dibaptis harusnya. Mengapa? Mengapa? Karena yang disunat itu hanya bayi laki-laki. Nah, itu sebabnya kita tidak mendapat di dalam Alkitab ada bayi yang dibaptis. Karena syarat baptisan itu ada tiga. Ada tiga hal. Yang pertama, ya, pada waktu ditanya dalam Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 38, pada waktu Filipus bertanya kepada Sida bertanya kepada Filipus, apa halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi syarat pertama orang harus percaya. Ya, syarat pertama harus percaya. Ya, dan itu sesuai dengan pernyataan baptisan adalah tanda pertobatan. Nah, syarat yang kedua harus dibaptis dengan cara yang benar, yaitu apa? Diselam, bukan dipercik. Percik itu dalam bahasa Yunaninya rantiso. Ya, dalam bahasa baptis, selam itu dalam bahasa Yunani itu baptiso. Jadi bukan orang yang dipercik itu dirantis, belum dibaptis. Nah, itu baptis itu artinya selam. Mengapa selam? Roma 6 ayat 1 sampai 4. Selam itu menggambarkan kita mati
bersama dengan Kristus, kita yang lama dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita yang baru hidup bersama dengan Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tanda pertobatan, tanda bahwa manusia lama kita telah mati bersama Kristus, dan manusia baru kita hidup bersama dengan Kristus. Nah, ya itu bisa nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi. Ya, lalu bagaimana orang Kristen sekarang ini? Diatur oleh apa? Diatur, kalau bukan diatur oleh adat istiadat, diatur oleh apa? Diatur oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, tadi saya bilang mengenai sunat, ya, kita bisa lihat di situ di dalam Kisah Rasul 21 ayat yang ke 21. Jadi di situ tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, jadi kan jelas. Jadi di sini ketetapan Alkitab jangan menyunatkan anak-anak. Berarti baptisan bukan pengganti sunat. Lalu apa anak-anak? Ya, anak-anak harus dibimbing, diperkenalkan kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Ada yang berkata, mengapa ada baptisan bayi? Ya, kalau saudara-saudara bisa lihat sejarah baptisan bayi. Sejarah baptisan bayi itu datang dari konteks bahwa kalau bayi tidak dibaptis, dia tidak menerima sakramen. Kalau tidak menerima sakramen, kalau mati, dia kemana? Ya, dia kemana? Nah, itu sejarah awalnya. Ini sebenarnya dibangun oleh orang-orang yang tidak mengerti firman Allah. Ya, Alkitab katakan bahwa hari ini tidak ada yang masuk surga tanpa Yesus. Itu harus digarisbawahi. Tidak ada yang masuk surga tanpa Yesus. Nah, termasuk bayi. Bayi yang hari ini masuk surga itu karena Yesus. Bukan karena bayi itu suci atau bersih. Karena Alkitab jelas bilang Mazmur 51 ayat 7. Dalam kesalahan aku dikandung, dalam dosa aku diperanakan. Ya, jadi itu jelas. Alkitab memberi informasi kita dengan tegas bahwa sejak kapan manusia berdosa? Sejak dalam kandungan. Nah, lalu kalau bayi mati, bagaimana dia bisa masuk surga? Makanya ada konsep kalau mau masuk surga harus terima sakramen, harus dibaptis. Ya, padahal tidak demikian. Ya, karena di dalam Roma 5 ayat 18-19, ya, oleh karena ketidakbenaran satu orang semua orang berdosa, itu Adam. Dan oleh karena perbuatan kebenaran satu orang, semua orang mendapat pembenaran, itu Yesus. Jadi matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, dia telah menyelesaikan dosa secara posisi di dalam Adam. Sehingga hari ini bayi yang mati, dia pasti masuk surga. Bukan karena dia bersih, bukan karena dia suci. Karena Kristus telah menyelesaikan dosa yang dibuat oleh Adam secara posisi. Ya, sedangkan orang yang sudah besar, akil balik, dia berbuat dosa, dia wajib untuk bertobat, menyesali dosa-dosanya, bukan dosa-dosa yang dibuat oleh Adam atau nenek moyangnya. Nah, itu pengertian yang benar. Jadi bayi tidak perlu dibaptis. Ya, tidak perlu dibaptis. Ya, baptisan itu adalah tanda orang yang bertobat. Baptisan itu adalah tanda orang yang percaya. Ya, dan baptisan tidak menyelamatkan. Ya, baptisan tidak menyelamatkan. Itu sebuah tanda. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah selamat. Makanya baptisan itu adalah upacara yang dilaksanakan di dalam jemaat. Ya, upacara yang dilaksanakan di dalam jemaat. Nah, itu sebabnya kalau baptisan bayi benar, seharusnya tidak ada pernyataan dalam Kisah Rasul 21 ayat 21 ini. Lalu apa yang memimpin kehidupan orang percaya hari ini? Itu firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita hari ini harus lebih taat kepada perintah Allah. Kita hari ini harus lebih taat kepada ajaran firman Tuhan dibanding dengan adat istiadat. Ya, ada adat istiadat yang kalau duduk bicara adat harus ada sopi 1 botol dengan uang koin zaman dulu, ya. Nah, padahal Alkitab menentang itu. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, kemabukan adalah perkelahian, orang yang terhuyung-huyung karenanya tidak bijak.
Ya, jadi mana kita mau pilih mana? Lebih taat kepada adat istiadat manusia atau kepada perintah Allah? Kalau lebih taat pada perintah Allah, kita singkirkan itu. Tapi hari ini kita lihat banyak juga orang masih memegang pada adat istiadat. Di gereja dia berkhotbah, di rumah dia jalankan adat istiadat. Ini yang Tuhan Yesus kecam. Benarlah perkataan ini, hai orang-orang munafik. Perkataan ini, nubuat Yesaya. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, kita abaikan adat istiadat manusia, berpegang kepada perintah Allah. Tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita berpegang pada adat istiadat manusia, menjauhkan diri dari perintah Allah. Nah, ya. Dan yang terakhir, kesaksian Rasul Paulus. Ya, Paulus tidak berpegang pada adat istiadat, melainkan pada firman Tuhan. Ya, Paulus bersaksi bahwa sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang memegang teguh adat istiadat. Ya, kita bisa lihat itu dalam Galatia. Ya, Galatia pasal 1. Kita bisa buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal 1. Ya, ayat yang ke-14. Bagaimana kesaksian Paulus tentang dirinya? Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagaimana orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya, Paulus sebelum bertobat, Saulus ya. Dia orang yang sangat rajin memelihara adat istiadatnya. Ya, bahkan dia lebih maju dari semua sahabat-sahabatnya. Berarti Paulus ini sangat berpegang teguh kepada adat istiadat nenek moyangnya. Tetapi sesudah dia bertobat, Paulus katakan ya, dia menganggapnya itu sebuah kerugian. Ya, dalam Filipi 3, coba kita lihat. Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3. Kita bisa lihat Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, Alkitab saya Filipi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita bisa lihat di situ dikatakan, Paulus katakan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi ya karena Kristus. Jadi dulunya dia belum bertobat, dia pegang teguh adat istiadat. Sesudah dia bertobat, dia anggap itu sebuah kerugian. Nah, dari sini saja bisa menjadi satu tolak ukur bagi kita. Orang Kristen Alkitabiah menganggap ya adat istiadat yang dihasilkan dari ajaran manusia, aturan nenek moyang, dulu dia berpegang itu. Tetapi sesudah dia mengenal Kristus, dia harus menganggap itu sebagai suatu kerugian baginya. Ya, menjadi satu kerugian bagi dirinya. Dan dia harus mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Itu sebabnya di akhir zaman ini sangat sedikit sekali orang Kristen yang betul-betul Alkitabiah. Dan sangat sedikit gereja yang Alkitabiah, yang betul-betul mau menerapkan prinsip-prinsipnya sesuai dengan firman Allah. Sangat sedikit sekali. Bagaimana dengan saudara? Saya harap penjelasan saya pagi hari ini bisa menjadi satu dorongan bagi kita untuk lebih sungguh lagi meneliti firman Allah. Karena jelas Alkitab sudah memberitahu kita bahwa yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi jalan kita adalah firman Allah. Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga setelah mendengar penjelasan ini, saudara-saudara bisa lebih sungguh-sungguh lagi meneliti kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa lebih sungguh-sungguh lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan ikut kata orang, bukan ikut kata nenek moyang, bukan ikut kata si A, si B, tapi mari kita ikut kata firman Tuhan. Saya, Gembala dan Jesuat, Gembala GBIA Agape Kupang, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sejahtera untuk kita semua. Maranatha.